Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Puji Tuhan ya, keadaan di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah baik. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bahkan sampai surat edaran gubernur sudah dikeluarkan bahwa kita sudah semakin bebas untuk tidak menggunakan masker, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Tetapi kita tetap menjaga diri kita dalam protokol kesehatan yang baik. Jikalau kita tidak merasa sehat, kita tetap memakai masker. Kita menjaga satu sama yang lainnya supaya kita tetap bersama-sama berjalan dengan sukacita dan sehat. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini saya mau undang Bapak Ibu Saudara dan juga setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari kita bawa setiap pujian hati kita melalui ucapan syukur kita, melalui pujian hati kita, dan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai kebaktian hari ini. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, Allah yang begitu baik. Engkau Tuhan yang begitu besar. Engkau Allah di atas segalanya Tuhan. Engkau yang mengatasi segala apa yang ada di bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Dan jikalau saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, kami bisa datang untuk bersekutu bersama-sama, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami boleh menyatukan hati kami, menyatukan kerinduan kami Tuhan Yesus untuk datang kepadamu dan bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan bersama dengan orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkati kebaktian kami pada hari ini dan biarkanlah segala ucapan syukur kami dan pujian kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa setiap pujian hati kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Begitu banyak yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Allah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Iya Tuhan, ini hati kami yang bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Syukur kepadamu, haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup kami Tuhan. Segala rancangan-Mu Yesus terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti kami Tuhan. Haleluya. Segala yang ku perlu, kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Haleluya. Nyata dalam hidupku, ini syukur kami. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh hati kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita, sebab Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Begitu besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur, kami bersyukur.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan rasa syukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, syukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Ini hati kami Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk pendidikan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk setiap pengharapan baru yang Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur untuk sukacita dan kekuatan baru yang Engkau beri buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Syukur bagimu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Pujian syukur hanya bagimu. Kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau begitu baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab itu kehendak-Mu dalam hidup kami. Buat kami senantiasa bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun, sebab Kau Allah yang selalu beserta kami. Tidak akan pernah kami kekurangan Tuhan.
Tidak akan pernah kami kehilangan Engkau, sebab Engkau Allah pemilik hidup kami, dan kami hidup di dalam-Mu. Kami mau terus melekat dengan-Mu. Kami makin kuat tinggal di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Engkau Allah yang beracara atas kami Tuhan. Kau yang bertata atas setiap pujian hati kami. Kau yang terus bertata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai karena kebaikan-Mu. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang begitu besar. Tiada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kuat dan berkuasa. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan, dan kami mengakuinya. Jiwa kami, hati kami, roh kami mengakuinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami mau masyurkan nama-Mu, dan kami nyatakan Engkau Allah yang besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah yang besar dan ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh hanya Engkau lah yang besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, seperti Engkau. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami saat ini. Haleluya. Dan biarkanlah jiwa kami, hati kami bersorak-sorai karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan dan kasih setia-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami saat ini Tuhan. Sebab Engkau Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di tempat ini, di hati kami, seperti di surga. Dan kami siap Tuhan Yesus bersorak-sorai dan bersukacita menaikkan setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bersukacita hari ini saudara-saudara semua, amin. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iya. Iya Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, hebat dan ajaib. Dia yang besar, Dia yang dahsyat, dan Dia yang sanggup mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita, bahkan yang tidak mungkin sekalipun. Amin. Amin. Mari kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Namu besar dan hebat Tuhan, haleluya. Berkuasa
di bumi di surga. Haleluya, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya, atas semua perbuatannya. Hebat Tuhan, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang begitu hebat dan luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kau hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatanmu Tuhan. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan, Tuhan Allah kita. Namamu hebat dan berkuasa, Tuhan Allah kita. Kami mau bersyukur sebab cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan kami sungguh percaya akan-Mu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Engkau gunung batu kami dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami selalu bersyukur, ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ya Tuhan, Engkau begitu hebat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hati kami percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku tak
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Segala sorak-sorai pujian kemuliaan bagi namamu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang begitu hebat. Haleluya. Saat ini mari kita sediakan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Saya persilakan saudara semua untuk boleh duduk kembali. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Kerinduanmu untuk kami selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Tinggal kuat di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan terlebih kami rindu untuk terus dikuatkan di dalam iman kami. Kami mau rindu untuk terus percaya kepadamu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Dan hidup kami ini karena percaya kepadamu. Sebab firman-Mu adalah janji kepada kami. Dan biarlah pengharapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Sebab kami memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan pernah menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biarlah kami terus dibangun dalam iman kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji setia. Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Ku tidak akan
menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan kami besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan kami besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Tuhan kemenangan dari-Mu. Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Jesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur Engkau telah membimbing hidup kami melewati tahun 2022. Dan hari ini, hari yang ke-8 kami boleh hadir Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau terus melawat kami, menguatkan kami, menuntun kami. Sebagaimana Engkau telah menuntun kami, memampukan kami untuk melewati tahun 2022. Kami yakin dan percaya penyertaan akan terus menuntun kami sampai di penghujung tahun ini dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Lengkapi pagi ini Tuhan, isi hati kami, berikan kekuatan yang baru yang daripada-Mu, agar Tuhan kami boleh terus di dalam pengiringan kami kepada-Mu, berjalan terus bersama-Mu sampai ke tempat tujuan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 8. 8 orang selamat. Puji Tuhan. Suaranya enak jadi. Tes, puji Tuhan. Ya. Kita telah melewati tahun 2022 dengan segala pernik-pernik yang ada di dalamnya. Ya mungkin manis, ada pahit, ada getir, ada seger, ada macam-macam yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ini ada. Kita tahu di dalam segala situasi keadaan hidup kita terus dituntun oleh Tuhan. Dan kalau pagi ini kita ada, semua karena kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita,
Tetapi satu hal yang kita harus yakin dan percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sebagaimana 2022 Tuhan menyertai kita, kami yakin percaya penyertaannya terus dalam hidup kita sampai di penghujung tahun ini. Ya. Sekalipun mungkin ada hal yang berat, ada hal-hal segala macam hal, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Puji Tuhan. Haleluya. Dunia memprediksi bahwa 2023 dunia kolaps, dunia krisis. Tapi kita terus berdoa. Dunia boleh krisis, orang yang percaya pada Tuhan tetap terpelihara hidupnya di dalam tangan Tuhan. Yang penting gandol Gusti, terus mepet Gusti, terus gulung semprong pasrah bongkoan dumateng Gusti. Tuhan tidak akan boten badhe ngirwakaken gesang kita. Puji Tuhan. Kita sudah masuk 2023 dengan satu tema yang sangat-sangat memberkati kita, yaitu tahun bertumbuh dan berbuah, ya. Bertumbuh, berbuah. Pengharapan kita jemaat terus bertumbuh dan hidup jemaat juga terus berbuah. Berbuah ini ada dua hal, buah-buah rohani dan buah-buah jasmani. Buah-buah jasmani kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Buah-buah rohani kehidupan kita, karakter kita semakin hari semakin menunjukkan kehidupan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan untuk bertumbuh dan berbuah yang sangat menentukan adalah harus berakar, ya. Tidak ada tanaman yang tumbuh tanpa akar, saudaraku. Bahkan akar ini sangat menentukan. Sehingga bulan yang pertama ini ya berakar di dalam Tuhan, ya, berakar di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan terus membuka Alkitab kita. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Puji Tuhan. Mbak tulisannya yang kono cilik-cilik, bisa baca itu? Kita baca langsung. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini nasihat dari Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya. Nasihat ini datang oleh karena pada waktu itu banyak ya ajaran-ajaran yang sesat melanda di gereja-gereja Tuhan. Bukan hanya aniaya, tapi ada pengajaran-pengajaran sesat, ya, falsafah dunia yang menyesatkan, ya. Yang tidak kalah bahayanya, ya, dengan datangnya kemurtatan, karena kemurtatan juga datang oleh karena penyesat-penyesat, ya. Sehingga kesesatan pengajaran sesat ini bisa membawa umat Tuhan luntur imannya, bisa mencabut umat Tuhan dari Tuhannya. Ya, sebab itu Rasul Paulus menasihatkan, dan pagi ini suatu nasihat yang indah untuk kita sekalian. Yang pertama dikatakan di sini, kamu sudah menerima Kristus. Bapak Ibu sudah menerima Kristus kan? Jadi diganti, aku sudah menerima Kristus. 1, 3. Aku sudah menerima Kristus. Puji Tuhan. Betul, sudah menerima Kristus. Ya. Kristen itu bukan kulit, Kristen itu bukan KTP, Kristen itu adalah orang yang membuka hati
untuk menerima Kristus menjadi raja di dalam hidupnya. Dia memerintah hati kita. Jadi pemerintahan Kristus bukan hanya nanti di surga, tapi hari ini Kristus harus sudah memerintah di dalam hidup kita, karena dia bertata di dalam hati kita. Ya. Melalui Roh Kudus, suara hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga suara hati kita menjadi suara Tuhan yang bisa berbicara menuntun hidup kita. Sebab itu dekat-dekatlah, melekatlah juga, jadikan Roh Kudus itu sahabat hidup saudara, ya bisa menuntun berbicara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kamu sudah menerima Kristus. Lalu ditekankan di sini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita garis bawahi pada pagi hari ini. Oleh karena kita telah menerima Kristus, kita sudah ada di dalam Kristus, lalu dinasihati hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan goyah, ya. Meskipun ada banyak ajaran-ajaran yang menggoyahkanmu, ada suara-suara yang bisa menggoyahkanmu, ada suara-suara Yesus itu manusia, kok kamu sembah, ada macam-macam hal. Tetapi Tuhan memberi nasihat kepada kita melalui firman-Nya, hendaklah kamu tetap di dalam Kristus, di dalam Dia. Ya. Tetap di dalam Kristus artinya tetap percaya kepada Kristus, tetap percaya kepada karyanya Kristus di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita, menghapus dosa kita, dan kebangkitannya memampukan kita untuk kita hidup seperti Dia. Ya. Jadi ini penting, iman Kristen adalah percaya Kristus yang mati dan bangkit, mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memenuhi hidup kita, membangunkan hidup kita, membawa kita supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kuasa kebangkitannya bekerja di dalam hidup kita. Kenapa ditekankan di sini kamu harus tetap di dalam Kristus? Ini sangat penting. Karena ada dua hal. Nuh yang menyelamatkan keluarga daripada Nuh, yang lain binasa, tetapi 8 orang selamat karena masuk ke dalam bahtera Nuh, bahtera yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun. Dan bahtera akhir zaman adalah bahtera Yesus Kristus Juru Selamat. Kita masuk di dalamnya, kita harus tetap di dalam Dia, karena tidak ada penyelamat yang lain. Ya. Kehilangan Gusti Yesus, kehilangan keselamatan, berarti pehukuman. Ya. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan sumber kehidupan kita. Ya. Sebab itu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan sumber kehidupan kita, sumber anugerah. Alkitab berkata, Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah Allah datang oleh Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan melalui karya Yesus Kristus.
Zaman dulu banyak manusia cari Tuhan, manusia cari selamat. Kalau manusia yang cari selamat, belum tentu selamat. Tetapi Yesus Kristus datang membawa anugerah. Kalau Tuhan yang menyelamatkan kita, anugerah Allah yang menyelamatkan kita, pasti selamat. Ya, sebab itu Yesus digambarkan sebagai ya pembela kita. Pembela itu advokat. Advokat itu pengacara. Ya, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah harus di pengadilan, saudaraku, ya menghadapi berhadapan dengan hukum, harus pakai pengacara. Pengacara itu membela. Ya. Kadang bisa kalah, kadang bisa menang, saudaraku. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Pengacara kita itu juga hakimnya, ya. Yesus di dalam Roh Kudus sebagai pengacara penolong kita. Tapi dia akan datang kembali sebagai hakim. Ya. Kalau seorang yang menghadapi tuntutan hukum, lalu dibela oleh pengacara, dan pengacara itu hakimnya sendiri, kira-kira gimana hasilnya, saudara? Kira-kira hasilnya gimana? Mesti menang menghakimi sing dadi pengacarane, sing pegang kekuasaannya, sing iso gawe abang ijo. Ya. Jadi pasti menang, saudaraku. Yesus sang juru selamat, juga Tuhan yang kita sembah, juga dia adalah Tuhan yang mau datang kembali untuk menghakimi dunia. Tapi bagi orang yang percaya, kita tidak perlu kecil hati. Kalau kita tetap ada di dalam Yesus Kristus, sang hakim yang akan menghakimi kita, itu jauh pengacara di dalam hidup kita. Pasti kita selamat oleh anugerah Tuhan. Alkitab berkata, oleh anugerah kamu diselamatkan karena iman. Puji Tuhan, kamu diselamatkan oleh anugerah, kamu diselamatkan karena iman. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Puji Tuhan. Jadi anugerah Tuhan kita terima melalui percaya kita, melalui iman kita. Dan anugerah Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, saudaraku. Kita masih hidup di muka bumi ini, ya. Kita masih menghadapi segala macam kebutuhan hidup. Maka anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita untuk kekekalan, dia juga anugerah Tuhan yang menjamin kehidupan kita oleh karena percaya kita. Sebab itu satu ayat mengatakan, Tuhanku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Jadi anugerah Allah itu bukan hanya untuk nanti, untuk kekekalan, untuk surga. Hari ini anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kita, memelihara hidup kita. Saya bisa bersaksi kalau berdiri sampai hari ini, saya dipelihara oleh anugerah Tuhan. Ya. Anugerah berupa pertolongan, macam-macam yang kita hadapi, saudaraku. Itu anugerah Tuhan. Sehingga orang yang percaya Yesus hidup oleh anugerah Tuhan. Surga itu anugerah Tuhan. Selama kita hidup di muka bumi, ditolong oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu tetaplah di dalam Yesus. Ya. Seperti digambarkan, kalau Yesus itu pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Carang harus tetap melekat kepada pokoknya. Nek diketok mesti alum. Ya. Pasti alum, pasti kering, pasti mati. Sebab itu tetaplah di dalam Dia. Kamu sudah menerima Kristus, kamu harus tetap setia di dalam, tinggal di dalam Dia. Setia beribadah, setia makin 2023 kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia lagi. Yang kedua, ya. Loh, kayaknya kalau se 2:16 ya. Loh, kok itu toh? Kok kalau se 26 kok?
kok keliru ditulis 2:16 kabeh. 26 ya. 2 ayatnya 6. Sorry, ditutup baik ya. Ditutup baik itu keliru yang nuliskan ya. Kolose 2 ayat 6 sebagaimana yang kita baca ini, puji Tuhan. Yuk itu ditutup. Yang kedua adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita bisa tetap di dalam Dia? Ya. Kalau digambarkan sebagai pohon, kita tetap di dalam Dia, berarti kita harus sebagai pohon yang berakar di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Pohon itu kekuatannya pada akarnya. Karena pohon gede, wah indah sekali, tapi ternyata akarnya tidak banyak, satu waktu ambruk sendiri, saudaraku. Ya. Jadi kekristenan juga kadang begitu. Ya. Kalau iman kita enggak teguh, iman kita enggak kokoh, diberkati Tuhan, kita ambruk sendiri, bareng diberkati malah tinggalkan Tuhan. Ya, saya punya satu anak rohani saya seperti itu. Ya. Waktu nikah, bebodro berdua, wah rukun saudaraku dalam situasi belum do kerja ya. Karena nikahnya terlalu muda. Akhirnya yang perempuan dodol gedang goreng saudaraku. Terus sing cowoknya akhirnya ngelamar jadi pemelihara ayam di daerah Mojogedang sana. Sing wedok ndak isin saudaraku, bocah ayu saudaraku, tapi dodol gedang goreng. Wah, waktu dalam penderitaan tuh wah rukun diberkati, akhirnya saudaraku dalam perjalanan hidup saudaraku akhirnya diberkati Tuhan, mulai bisa beli sepeda motor, akhirnya mulai TV, mulai dan sebagainya, mulai berkembang. Akhirnya istrinya mulai dodolan, tadinya gedang goreng, lalu dodolan toko-toko kecil, akhirnya diberkati Tuhan. Ya. Waktu diberkati Tuhan, saudaraku, ndak kuat ya, ndak kuat. Ya. Sing wedok kepencut cowok liya, hancurlah rumah tangganya. Disitulah menunjukkan bahwa imannya di dalam Kristus ya belum kuat saudaraku. Nek basa Jawane gitu enggak kuat apa? Enggak apa nek istilah Jawa itu ora kuat sugih itu ya. Itu ya. Jadi begitu sugih malah imane amblas. Banyak sedemikian saudaraku. Waktu rekoso kelet karo Gusti, jam 4 esuk tangi, baru diberkati jam 8 lagi tangi ya. Akhirnya mulai hubungannya dengan Tuhan mulai renggang itu di sono. Tapi jemaat pintu iman, enak ora enak kelet karo Gusti Yesus. Amin. Sebab Alkitab katakan, hendaklah kamu tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Dia. Ya. Betapa pentingnya akar ini, menggambarkan akar ini iman di dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin teguh sebagai dasar kehidupan. Kalau bangunan itu dasarnya adalah pondasi batu yang kokoh, tetapi kalau digambarkan satu pohon, akar itulah kekuatan orang percaya, iman yang teguh. Ya. Ada satu gambaran yang bagus, kalau orang tanam kurma itu di atasnya ditindih watu gede banget saudaraku. Kalau tanam kurma itu ditaruh di dalam, terus atasnya dikasih batu. Tujuannya apa saudaraku? Tujuannya waktu bertumbuh, dia kena batu ini perlu tenaga saudaraku. Lalu dengan ada rintangan di atas ini, dia akarnya menancap ke bawah. Yang dipentingkan di situ, akarnya terus menancap ke bawah, terus makin kuat. Sehingga waktu tumbuh, saudaraku, kurma itu akarnya sangat kuat. Sekalipun di padang gurun, saudara-saudaraku, bisa sampai ke tempat di mana di sana bisa menyerap air itu. Ya. Sehingga kuat, saudaraku. Ya.
Iman kita harus kokoh. Iman kita harus kuat. Keyakinan kita tidak boleh digoyahkan oleh situasi dan keadaan. Karena iman itulah saudaraku yang membuat kita menikmati anugerah daripada Tuhan. Bambu, saudara, kalau orang tanam bambu, itu 5 tahun nggak ketok, saudaraku. Jadi bambu itu ditanam 5 tahun nggak ketok apa nih? Nggak ketok pertumbuhannya, saudaraku. Tapi 5 tahun bambu ini membangun ke bawah, saudaraku. Akarnya terus. Jadi bambu itu 5 tahun itu pertumbuhannya ke bawah, saudaraku. Nggak ketok, ya. Akarnya terus bertumbuh. Tapi begitu setelah 5 tahun, lalu bambu ini atasnya ganti yang bertumbuh terus, ya. Ini penghiburan buat kita. Kalau sampai hari ini gereja ini belum penuh, ya biarlah belum penuh di atas, tapi di hati kita membangun iman kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, tidak dapat digoyahkan oleh situasi dan keadaan. Menderita juga tidak luntur imannya, diberkati juga tidak luntur imannya, karena kita tahu sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita bukan apa yang kita nikmati, tetapi Tuhan Juru Selamat yang menopang di seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi kita harus terus iman kita teguh. Karena iman ini yang membuat mujizat. Ya. Iman itu menghasilkan mujizat seperti pujian tadi. Kesepakatan iman dengan janji Tuhan lalu menghasilkan mujizat. Ya. Waktu perjamuan Kana kekurangan anggur, Ibu Maria berkata kepada Yesus, walaupun belum pernah lihat mujizat, tapi berkata, mereka kekurangan air anggur. Ya. Dalam terjemahan baru, dia dihaluskan, saudaraku. Ibu, apa? Mengena aku, waktuku belum tiba. Ya, waktuku, saatku belum tiba. Lalu terjemahan lama bukan ibu, tapi wanita. Ya, wanita. Ya. Tapi di terjemahan baru dihaluske, ibu. Ya. Ya. Dia berkata, waktuku belum tiba. Tapi ternyata Ibu Maria punya iman. Walaupun waktunya belum tiba, tapi pasti tiba. Ya, itu iman, saudaraku. Sehingga dia perintahkan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Ini iman, saudaraku. Waktu Ibu Maria mendengar, saatku belum sampai. Ya. Sekalipun saatnya belum sampai, dia meyakini bahwa saat itu akan tiba, lalu diperintahkan para pelayan, apa yang dikatakan nanti, lakukanlah. Sering kita dalam hidup ini, dalam doa-doa kita sosok gigi mongso, ya toh. Ndang karepe Tuhan aku berdoa, ndang nek randang dijawab rasane Gusti iki ora tresno karo aku dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan itu punya waktunya sendiri, tidak pernah terlambat, itu waktunya Tuhan. Ya. Kadang kita rasanya sudah terlambat, ya begitu. Ya contoh, ya misalkan saya kontrak rumah, hari ini sudah sampai jamnya atau tanggal deadline-nya, tanggal 15 kudu bayar, ya. Ternyata urung nggih duit. Wah, pasti pedih, saudaraku. Nah, ini mesti pergumulan, mesti deg-deg, saudaraku. Mesti khawatir, ya, pasti. Ya. Ternyata pikirannya, waduh, kok nek sing duwe nesu gimana dan lain sebagainya. Tapi waktu datang sing duwe rumah ngomong apa? Oh, enggak apa-apa. Besok sebulan lagi juga enggak apa-apa kalau belum ada. Lah ini waktunya Tuhan, amin, saudaraku. Kadang kita rasanya wes deg-deg sir, takut, tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri. Setelah 1 bulan Tuhan baru memberi, saudaraku. Ya. Kadang saya juga mengalami satu pengalaman, loh aku minta ini saiki kok urung diberkati. Tapi ternyata waktu diberkati, ternyata harus berpikir, nek dek wingi guys diberkati Tuhan, malah ditemos pro orang tanjane. Karena enggak ada tujuan apa-apa. Tapi kalau diberkati hari ini ternyata sudah punya tujuan. Aku punya tujuan ini.
apa yang Tuhan berikan jadi berkat di dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar, iman itu sepakat dengan janji Tuhan, dan Tuhan punya waktunya tersendiri, dan yakinlah bahwa Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat. Ya. Mengajar kepada kita untuk terus percaya. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang tahun 2023, ayo terus baca Alkitab, baca janji-janji Tuhan, dipegang janji Tuhan, dipegang firman Allah. Banyak janji-janji Tuhan yang memberikan penghiburan dalam hidup kita. Ya. Kadang waktu saya kesulitan, dapat ayat, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan hal yang baik. Digondeli saudara, dipegang. Singa itu mongko paling ganas itu golek pangan paling gampang saudaraku. Ning jek iso keluwen saudaraku, iso merana. Tapi orang yang cari Tuhan gak akan merana saudaraku. Karena Tuhan berjanji untuk terus membimbing di dalam hidup kita, menolong kita. Banyak janji-janji Tuhan. Kenapa kita nggak ngerti, nggak moco? Ayo moco saudaraku. Ya. Waktu Yesus memberi penghiburan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai. Wong dunia sana juga golek saudaraku. Tapi dia hanya sederhana, sawangan manuk-manuk kayak, sawangan kembang-kembang kayak, ya manuk orang di sawah, ranabur dan lain sebagainya. Tuhan pelihara. Bunga di padang dihiasi. Lalu Tuhan berkata, kamu itu lebih daripada burung. Nek burung kan diopeni Gusti Allah, mosok menungso ora diopeni Gusti Allah, mesti diopeni. Nek ora kopen, salah dhewe, margo kurang percaya, saudaraku. Ya. Namun ada hal yang dilakukan oleh burung. Burung itu tidak akan tinggal diam, betul enggak? Burung-burung yang makan itu enggak tinggal diam, tidak nang plogrok, meneng wae nang kono. Spesial mati jiglok, saudaraku. Burung itu pasti terbang. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dituntut oleh Tuhan. Bagian kita harus kita kerjakan, dan selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan di dalam hidup kita. Yang Tuhan tuntut, ayo hidup dalam iman, percaya Tuhan. Banyak kejadian-kejadian di dalam Alkitab, mereka menikmati berkat oleh karena imannya. Ya. Ya. Ada satu cerita di Samaria waktu dikepung musuh oleh orang Syam, itu diblokade. Pamane kaya keraton Solo itu pintu gerbangnya diblokade musuh. Jadi dalam keraton nggak bisa keluar, dari luar juga nggak bisa ke dalam. Lama-lama makanannya habis, saudaraku. Di dalam cerita itu akhirnya ada orang yang kelaparan, janjian dengan tetangganya, yo saiki anakku dipangan, anakmu kita pangan, sesuk ganti anakku, dia bilang begitu. Ya. Sampai makan bayi, saudaraku, karena keluwen. Akhirnya bareng sudah dimakan ini, yang satu ayo ganti anakmu, enggak boleh, saudaraku. Sampai ke raja, rajanya kaget, ternyata dalam kelaparan sampai seperti itu. Dan ternyata di situ waktu di pintu gerbang, Elisa ada di sana. Elisa ngomong, ya, sebagai hamba Tuhan dia ngomong, besok dalam bahasa kita, besok terjadi kelimpahan. Ya. Tapi komandan yang jaga pintu gerbang itu waktu dengar begitu, dia ngomong apa? Sekalipun Tuhan buka pintu langit, itu enggak akan terjadi. Ya, Maido, jenderal Maido, saudaraku. Lalu Elisa berkata apa? Kamu akan melihatnya, tapi tidak akan makan daripadanya. Ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi, enek wong Kosta awake momorot kabeh, saudaraku. Keluwen, saudaraku. Ya. Dia ngomong, awake dhewe nek nang kene ya mati. Mlebu kutha ya mati, wong jero kutha ora nek panganan. Mlebu rono ora mangan, tengok-tengok kene ya ora mangan. Ayo ke kemah musuh wae. Ya. Nek nang kono diuripi ya urip, nek dipateni ya mati padha wae, tapi masih ada pengharapan. Pengharapan nek diuripi urip. Ternyata Tuhan berbuat mujizat, saudaraku. 4 kosta wis
awake teklek kabeh itu, tentara Syam mendengar suara tentara yang besar, saudara. Sehingga tentara Syam semua lari terbirit-birit, tinggalkan kemah semua, lari semua, tentaranya lari. Lalu orang Kusta ini menemukan banyak makanan di situ. Lalu dia berkata, hari ini hari baik. Kalau kita diam saja kita salah, kita harus beritakan. Dia beritakan, saudaraku, ada kelimpahan di kemah musuh, ada kelimpahan. Wah, orang-orang datang ke sana, saudaraku. Ya, sampai di pintu gerbang. Ya. Komandannya tadi kepidak-pidak mati. Jadi yang ngomong itu tidak akan terjadi. Ya, lalu Elisa berkata apa? Kowe bakal lihat tapi enggak makan, bukan hanya mengurang mangan, kepidak-pidak mati. Tapi yang beriman, apa dikatakan, yakin kepada firman Allah, terjadi. Ayo pegang firman Allah, banyak janji Tuhan. Tuhan mampu memelihara hidup kita. Saya berdiri sampai hari ini di sini karena saya yakin bahwa Tuhan memelihara hidup saya melalui firman Allah yang kami baca, yang kami dengar, saudaraku. Ya. Ini contoh sederhana saja. Ya. Hari Kamis kami enggak ibadah karena saya ikut Natalan di Tawangmangu. Ya. Sudah ikut Natalan saja. Tahu-tahu saudaraku semua dadaan, tahu-tahu langsung dipilih saya yang paling tua. Jadi saya yang paling tua suruh khotbah, saudaraku. Jadi yang paling tua itu, wah ini yang paling tua, oh Pak Ishak ini harus yang bawa renungan. Waktu persiapan 5 menit, saudaraku, langsung diduduk khotbah, saudaraku. Wah ya sudah muter kepala, saudaraku. Akhirnya khotbahnya 1/4 jam sudah selesai. Ya sudah nggak punya pemikiran apa-apa, ya. Nggak punya pemikiran apa-apa. Aku lagi sembayangnya, maaf Pak Pendeta, bajuku diseseli, saudaraku. Diseseli, saudaraku. Ya. Belas enggak berharap. Ayo tak buka, saudaraku. 1 juta, saudaraku. Ya. Dikasih angpau 1 juta, ngadeg neng harapan 10 menit, saudaraku, dadaan di khotbah. Saudara Bonsa enggak berharap seperti itu, belas sama sekali tidak berharap. Nah, sudah enggak ini berkat Tuhan. Ya sudah berkat Tuhan. Ya itu pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, saudaraku. Ya. Ya, dan ternyata apa yang diberikan ada sesuatu yang kami butuhkan untuk ada kebutuhan yang harus kami lakukan. Nah, itu hidup saya seperti itu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini dari sejak dulu sampai hari ini, dan saya yakin sampai selamanya. Hendaklah tetap di dalam Dia, berakar di dalam iman, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Akar ini penting, iman ini penting di dalam hidup kita. Akar harus kuat, iman kita di dalam Yesus harus kokoh. Keyakinan kita harus kokoh, tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dan waktu keyakinan itu ada di dalam hidup kita, yakinlah hidup saudara pasti juga dipelihara oleh Tuhan. Dan yang terakhir, hendaklah kamu penuh dengan apa? Diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Tuhan mau anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang pandai bersyukur. Hidup dalam pengucapan syukur. Alkitab katakan, bersyukurlah kepada Tuhan ya di dalam segala keadaan. Bersyukur itu bukan hanya waktu enak, tetapi tidak enak pun bersyukur. Orang yang tidak enak bersyukur berarti meyakini di dalam tidak enak itu pasti ada keenaan yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Walaupun belum, ya misalkan Ibu Marni bilang saya, oh Misa ke tempatku nanti aku punya mangga. Ya. Waktu ngomong begini saya sudah dapat mangga belum? Ya, harus ke sana dulu kan, ke tempatku nanti mangga. Tapi apa yang keluar dari bibir saya? Bilang apa? Makasih. Urung entuk ya. Neng wes, makasih Bu. Mesti itu saudaraku. Itu menjadi spontan, menjadi otomatis apapun kalau kita sudah
Di dalam Tuhan kita sebagai orang yang bersyukur, dalam situasi apapun pasti keluar terima kasih, bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, waktu kita datang ke sana mesti dapat mangga, nggak mungkin dihapusi saudaraku. Tuhan juga begitu, kadang kita belum lihat, tapi kita bersyukur bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti. Kalau manusia saja saudaraku bisa menepati, apalagi Tuhan. Ya, jadi bersyukur dalam segala keadaan. Ini gini nih, di padang gurun orang dapat segini, ini ada dua sikap saudaraku. Orang yang hidupnya dalam pengucapan syukur, mesti bilang apa? Di padang gurun lihat segini nih, wah terima kasih Tuhan, enek banyu. Neng sing ora tau bersyukur, lihat begini, wah panas kok ngene, ana banyu sakmene, dilatih kadal sentek. Ya, pasti begitu. Di mana posisi kita saudaraku? Ya, posisi kita di mana? Sebagai orang bersyukur, sithik ya bersyukur, baru dikit disyukuri, banyak disyukuri, dalam segala situasi disyukuri. Tuhan waktu melihat kita bersyukur, basa Jawa ini hatinya kerenan, pasti blobok. Ya. Kenapa umat Israel diajar habis-habisan, bersungut-sungut terus? Ya, bersungut-sungut terus. Ya. Orang yang bersungut itu mbok ketika akeh ya ora iso bersyukur sudah. Orang yang enggak bisa bersyukur mbok kayak akeh ora bersyukur saudaraku. Untuk 1000 urung iso bersyukur kurang akeh. Mbok di jagat diemperi ya jek kurang akeh nah saudaraku. Tapi kalau anak Tuhan bisa bersyukur, sedikit pun bersyukur, apalagi diberi banyak oleh Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu harus menjadi karakter anak-anak Tuhan. Ayo tetap tinggal dalam Yesus, berakar di dalam iman yang teguh, hidup penuh pengucapan syukur. Waktu saudara di perempatan jalan, ada orang minta-minta, lalu saudara kasih walaupun 1000, saudara akan senang waktu saudara mendengar matur nuwun. Walaupun yang 1000 yang saudara kasih, tapi waktu dikasih ngelenes lunga, pasti dalam hati kecil saudara, ora berterima kasih kan begitu, walaupun hanya 1000. Tuhan sangat senang kalau kita bersyukur. Tetap tinggal dalam Yesus, berakar teguh di dalam iman, hidup dalam pengucapan syukur. Yakinlah 2023 bukan momok bagi kita, tetapi menjadi hari yang penuh pengharapan bagi kita, karena Tuhan yang kita sembah akan terus membimbing, menuntun kita sampai di akhir tahun ini. Dunia boleh kolaps, tapi yakinlah hidup saudara tetap dipelihara oleh Tuhan selama kita mau tetap dalam Yesus, gandol Gusti. Amin. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa di surga. Ajarkan kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau dalam segala situasi dan keadaan. Berikan kami kekuatan agar kami memiliki iman yang teguh, untuk terus hidup bertumbuh di dalam Engkau, berakar kuat dan hidup dalam pengucapan syukur. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, menjadikan kekuatan dan kompas dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu kami kembalikan. Haleluya. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Semakin dikuatkan di dalam iman. Pada
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan landasi dengan firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 4 dan 13. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita ajukan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau saat ini Tuhan, Engkau sudah perkenankan kami untuk bersekutu di tempat ini, kami juga mempersembahkan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati segala persembahan yang kami bawa hari ini, baik itu persembahan bersepuluhan, persembahan syukur, persembahan mingguan Tuhan, maupun persembahan kasih kami Tuhan yang akan memberkati. Kiranya Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan persembahan kami ini sehingga layak dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarkanlah Tuhan yang akan terus tolong kami untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan dan mengembalikan semuanya itu kemuliaan nama-Mu. Terlebih ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami unjukkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan jemaat boleh duduk kembali dan saat ini kita warta gereja sudah ada? Oke, saat ini mari kita saksikan warta gereja sepanjang minggu ini.
Amin. Mari kita bersekutu bersama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan dimulai dengan doa intim pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti kebaktian pagi. Ibadah tengah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore bersama-sama di tempat ini. Dan juga Persekutuan Pemuda Crown setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini juga. Bitson pagi, doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 5 pagi. Mari yang tergerak hati boleh bersama-sama berdoa di tempat ini setiap pagi. Dan saat ini saya serahkan kepada Panitia Natal untuk melaporkan keuangan. Shalom. Ada sukacita? Tegang ya bawahnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya bukan yang bertugas untuk membacakan, tapi saya mau menyampaikan bahwa hari ini Bapak Pendeta Musi Teja tidak dapat membersamai kita di ibadah pada pagi hari ini karena beliau tengah menemani Ibu Christine, mama beliau, mama saya juga, tadi bingung, yang sedang operasi katarak di Rumah Sakit Hermina pagi ini. Mas, tadi waktu terakhir saya selesai ngisi Joyce Kit masih di ruang operasi, belum keluar. Kemudian yang kedua mengucapkan bela sungkawa. Jadi nanti saya mohon doanya nggih Bapak Ibu untuk Mamah Christine, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Kemudian ucapan bela sungkawa untuk keluarga dari Bapak Agus. Bapak Agus itu suami sangke lamanya nggak pernah berjumpa. Suaminya Mbak Ibu Wulan, papahnya Kenny, kemarin hari apa Bu? Hari Kamis telah berpulang ke rumah Bapak. Kami segenap keluarga dari GBIS Pintu Iman Petoran mengucapkan bela sungkawa, duka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan. Nanti mohon disampaikan ya Bu, mungkin juga ikut online pagi hari ini. Kemudian selanjutnya dari panitia nanti ingin menyampaikan atau melaporkan laporan keuangan Natal. Nah itu udah muncul, biar nanti dibacakan sama petugasnya saja, monggo. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya selaku bendahara retreat Natal 2022 ingin menyampaikan beberapa laporan keuangan kita dalam dana pemasukan dan pengeluaran yang dimana kita sudah selesai retreat di tanggal 24 dan 25 Desember di Wisma Kartini Tawangmangu. Untuk pemasukan sendiri bisa ditampilkan yang pemasukan Mas Jerry. Untuk pemasukan sendiri dari persembahan total semuanya 1 juta, untuk kontribusi pesertanya 3.375.000 dan dari janji iman puji Tuhan 9.400.000. Jadi total pemasukan semuanya 13.775.000 rupiah. Puji Tuhan, pemasukan dari retreat Natal dari persemuanya itu ada 13.775.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran dari transportasi dan sopir 2.200.000, hotel dan konsumsi 3.700.000, untuk pembicara 500.000,
kaos 2.358.000, per cup 319.300, untuk MMT 88.000, dan untuk si acara 18.000, door prize 144.800, dan aqua gelas 34.000, dan ditambah kalender dan MMT 358.500. Jadi total semua pengeluarannya 9.720.600.000. Jadi puji Tuhan, sisa dana dari retreat Natal itu ada sekitar 4.054.300.000. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu semua berkat kemurahan Tuhan juga. Sisa dana Natal, retreat Natal itu ada lebihnya. Itu dari saya, dari laporan keuangan, saya ucapkan terima kasih. Ini Mbak Ketuanya, tadi Mbak Bendaharanya, ini Mbak Ketuanya. Merengil-merengil. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kami dari panitia mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi yang kemarin sudah hadir di tanggal 24 dan 25 Desember untuk bersama-sama retreat bersama kami. Dan terlebih kami juga dari panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk janji iman yang sudah ditaburkan, dan hingga dananya tersisa banyak ya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan mengembalikan berkat-Nya berlimpah-limpah. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara semuanya yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Natal kemarin, baik dalam doa, dana, daya, semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya. Dan kerinduan kami untuk next kegiatan apapun, ayo kita bersama-sama saling mendukung. Amin. Kita bersama-sama satu keluarga, karena sepi kalau nggak ada yang satu dengan yang lainnya. Amin. Setuju ya? Setuju, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi loh, Dekku hidup karena percaya. Pakai kunci itu aja. Ada salam dari Omusi buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Mari kita pujikan dengan penuh iman. Ku tidak Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah sekalipun dalam kesesakan, karena kami percayakan hidup kami kepada tangan yang benar, ke dalam tangan yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam genggaman. Amin, haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
bagimu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan darimu aku terima. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang ajaib dan perkasa segala perbuatan. Aku punya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Yang telah berjanji. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya, iman kami bersepakat untuk percaya, terus percaya dan terus sembah Engkau Tuhan. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar dengan penuh iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Dengan penuh iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami terima dengan iman kami ya Tuhan. Berkat ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau ibadah pagi hari ini kami semua dilawat oleh Tuhan. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami menikmati sukacita sorga itu mengalir dalam ibadah ini. Kuasa ibadah itu kami terima dengan penuh kemenangan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya, kami menerima berkat-berkat ibadah itu. Di mana Tuhan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan sakit penyakit Kau jauhkan dari tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini kami juga bersatu bersepakat berdoa untuk Ibu Christine yang saat ini tengah menjalani operasi katarak. Kami percaya tangan kuasa-Mu, Engkau sanggup Tuhan Yesus memberikan kelancaran, kemudahan sehingga semua berjalan dengan baik dalam kontrol ilahi sehingga Ibu Christine boleh pulih sempurna seperti sedia kala, bahkan lebih Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan kami serahkan Tuhan Yesus seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus saya minta Opa Ishak maju ke depan untuk berdoa berkat. Mari kita angkat tangan kita,
Kita terima berkat dari Tuhan. Sebentar umatmu akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Penyertaanmu sempurna atas mereka semua, datang dengan selamat, pulang dengan selamat. Anugerahmu terus menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah damai sejahtera adalah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari berkat dan berkat, kemenangan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau